Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Bapak. Kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Materi pelajaran IPS kelas 7 dengan tema dengan judul Letak dan Luas Indonesia. Tujuan pembelajaran: 1. Peserta didik dapat menjelaskan letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. 2. Peserta didik dapat menyebutkan luas dan batas wilayah Indonesia. 3. Peserta didik dapat menjelaskan pengaruh letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Baik anak-anak, kondisi fisik wilayah Indonesia, letak dan luas Indonesia, iklim, kondisi flora dan fauna, kondisi tanah. Anak-anak, letak Indonesia ini, letak astronomisnya yaitu anak-anak 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 96 bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Akibatnya iklim Indonesia menjadi tropis dan Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu. Selanjutnya anak-anak, letak geografis. Indonesia berada di antara 2 samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, dan 2 benua, Asia di utara dan benua Australia di selatan. Akibatnya posisi Indonesia menjadi strategis. Selanjutnya anak-anak, letak geologis. Indonesia ini berada di jalur pegunungan muda Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Akibatnya Indonesia banyak gempa dan gunung berapi yang aktif. Selanjutnya anak-anak, luas wilayah Indonesia. Indonesia memiliki luas yang tergolong besar. Menurut Badan Informasi Geospasial menyebutkan luas Indonesia terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km kuadrat dan perairan seluas 3.257.483 km kuadrat. Wilayah daratan terdiri atas 13.466 pulau yang menjadikannya negara kepulauan terbesar di dunia. Nah, itu anak-anak. Banyaknya pulau menjadikan garis pantainya juga sangat besar, yaitu 99.030 km. Itu anak-anak luas wilayah Indonesia. Selanjutnya anak-anak, kondisi iklim Indonesia. Karena letak lintang di 6 derajat lintang utara dan 11 derajat lintang selatan, maka Indonesia beriklim tropis. 2. Memiliki 2 musim, yakni musim hujan sebagai akibat adanya angin muson barat laut yang terjadi bulan Oktober sampai April, dan musim kemarau sebagai akibat adanya angin muson timur tenggara yang terjadi pada bulan April sampai Oktober. Baik anak-anakku sekalian, ini contoh pergerakan angin muson. Angin muson, negara kita berada di 0 derajat garis khatulistiwa. Di atas benua Asia utara, di selatan atau di bawah benua Australia. Itu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ini pergerakan angin muson. Itu anak-anak. Angin muson yang mengakibatkan hujan. Angin muson. Itu anak-anak contohnya. Selanjutnya anak-anak, yang menyebabkan kemarau.
Ini contohnya lagi. Nah, itu anak-anak. Samudra Pasifik, Samudra Hindia. Gerakan dari bawah ke atas. Inilah yang menyebabkan kemarau. Nah, yang terjadi pada bulan April sampai Oktober. Baik anak-anak, kita lanjutkan dengan pembagian waktu. Nah, Indonesia memiliki 3 bagian waktu. Pertama, waktu Indonesia Barat. Yang kedua, waktu Indonesia Tengah. Dan yang ketiga, waktu Indonesia Timur. Jika di Indonesia Timur jam 2 pagi, berarti di wilayah Indonesia Tengah jam 1. Dan wilayah Indonesia Barat jam 12 atau jam 00. Ini pembagian waktu. Jadi Indonesia ada 3 bagian waktu ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak, kita perhatikan jalur pegunungan. Nah, ini Indonesia dilalui oleh sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Ini pergerakannya anak-anak. Nah, itu ada pergerakan jalur pegunungan sirkum Mediterania menuju sirkum Pasifik. Nah, itu jalur pegunungan. Makanya Indonesia banyak mengalami gempa dan gunung Merapi dan gunung meletus, ya, banyak pegunungan. Baik, anak-anak, selanjutnya pembagian fauna. Fauna ini hewan, anak-anak, binatang. Nah, ada 3 juga pembagian fauna. Pertama tipe asiatis, kedua peralihan, dan ketiga tipe australis. Yang membedakannya adalah garis Wallace dan garis Weber. Nah, ini contoh-contoh binatangnya, anak-anak. Ada gajah, tipe asiatis, harimau, badak bercula 1. Kalau peralihan itu komodo. Nah, kalau australis itu cendrawasih, kasuari. Nah, peralihan juga ada lagi anoa. Selanjutnya tipe asiatis adalah orangutan. Nah, masih banyak contoh yang lain. Nah, kuskus. Selanjutnya anak-anak, kita akan coba lihat lagi kondisi flora. Nah, flora ini tumbuhan. Nah, kondisi flora bervariasi karena bentuknya kepulauan dan perbedaan curah hujan. Contoh, di Nusa Tenggara banyak terdapat sabana. Apa sabana itu? Nah, padang rumput karena curah hujan yang sedikit. Selanjutnya di Sumatera dan Kalimantan berjenis hutan hujan tropis. Di Jawa berjenis hujan musim karena curah hujan yang tinggi. Selanjutnya jenis fauna terbagi menjadi 3. Ini yang sudah kita jelaskan tadi. Dipisahkan oleh garis Wallace dan garis Weber. Contohnya fauna asiatis barat berjenis mamalia berkaki 4 seperti gajah, badak bercula 1 di ujung kulon Banten. Selanjutnya harimau Sumatera dan sebagainya. Yang kedua, fauna campuran atau peralihan. Tengah berjenis reptil seperti komodo di Nusa Tenggara, kuskus, anoa di Sulawesi dan sebagainya. Selanjutnya, fauna australis di timur berjenis unggas seperti kasuari, cendrawasih di Papua. Baik, anak-anak sekalian, selanjutnya kondisi tanah. Kondisi tanah bervariasi dari mulai subur sampai tidak subur. Umumnya tanah yang subur berupa tanah vulkanis, humus, dan aluvial. Tanah vulkanis banyak terdapat di daerah yang dilalui oleh jalur pegunungan sirkum Pasifik dan sirkum Mediterania. Tanah vulkanis ini anak-anak bekas dari letusan Gunung Merapi. Nah, itu tanah vulkanis itu anak-anak. Selanjutnya tanah yang tidak subur, kebanyakan di Kalimantan karena berjenis gambut, tanah arganosol. Baik anak-anak, demikian materi yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ketiga kita kali ini. Lebih kurang Bapak mohon maaf.
Terima kasih telah memperhatikan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.